Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah amma ba'du. Halo, perkenalkan nama saya Irwanto. Saya dari jurusan Bimbingan Konseling Islam 4C dengan NIM 12300619327. Saya di sini akan sedikit bercerita kepada kalian semua mengenai kegiatan apa sih kegiatan yang saya lakukan, saya pribadi lakukan selama masa pandemi ini dan juga selama bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan ini adalah atau bulan yang mulia ini, bulan suci Ramadan yang pastinya tak luput dari kata puasa. Karena kegiatan puasa ini adalah kegiatan wajib ya bagi seluruh umat muslim di seluruh dunia. Puasa ini wajib. Selain itu selama bulan suci Ramadan ini katanya itu adalah pintu surganya dibuka selebar-lebarnya dan juga pintu neraka katanya dikunci dan juga para setan-setan demit sekarang itu katanya dibelenggu. Tapi banyak sekali yang bertanya mengenai kenapa kalau setan-setan dibelenggu atau dirantai ya, kenapa kok masih banyak yang bisa pergi ke warteg, berbuat yang tidak, berbuat jahat lah, itulah, inilah. Ada yang bertanya seperti itu. Saya pernah lihat memang ada kata seperti itu yang katanya surga dibuka lebar-lebarnya, kemudian neraka ditutup, setan dibelenggu. Itu sebenarnya seperti sebuah kiasan saja. Yang dimaksud di sini adalah bisa dimaksud dengan ketika bulan suci Ramadan seperti ini, banyak orang-orang yang berbondong-bondong lebih bisa menjalankan kebaikan dengan mudah sekali. Banyak yang sering khataman, banyak yang berbagi-bagi takjil, bagi-bagi makanan, berbuat baik. Kita berpuasa menjaga hawa nafsu, bukan hanya menjaga untuk makan dan minum saja loh untuk puasa ini. Jadi kita berpuasa untuk menjaga hawa nafsu, agar tidak melihat-lihat yang baik-baik, melihat yang buru-buru ke baik-baik. Jadi selama berpuasa kita akan menahan hawa nafsu kita. Terus yang dimaksud setan-setan kok dibelenggu itu bagaimana sih? Di sini tuh yang dimaksud adalah karena kita tadi sudah sering berbuat baik, jadi setan itu susah untuk mengganggu kita karena kita sudah berbuat baik, banyak berbuat baik lah. Ini bulan puasa. Tapi kenapa kok masih ada juga yang bisa berbuat baik? Itu kan tinggal kembali ke kepribadian masing-masing. Di situ niatnya seperti apa dalam berpuasa. Kalau dia memang dari sejak awal tidak berniat untuk melaksanakan puasa, ya sama saja seperti hari biasanya. Itu adalah kegiatan yang saya lakukan waktu puasa, yaitu waktu di bulan Ramadan, yaitu puasa itu tadi. Mulai dari subuh sampai maghrib itu berpuasa. Kegiatan yang lain adalah saya di sini juga kuliah, kuliah online. Kenapa kuliah online? Karena kita pandemi, ya pandemi. Jadi semua itu secara via daring, baik itu rapat organisasi, kuliah itu semua secara via daring. Di sini karena juga masih pandemi, kuliah online bersama juga dengan puasa di bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah masih bisa diberi kesempatan sampai ke puasa pada tahun ini. Kegiatan yang kedua saya adalah kuliah. Menurut saya kuliah selama bulan Ramadan ini sih tidak terlalu berat. Kenapa? Karena dijalankan secara online. Beda lagi ceritanya jika kuliah ini dijalankan secara offline, datang ke kampus langsung, itu mungkin akan terus tenaga. Sedangkan online saja kita bangun tidur saja sudah bisa pegang handphone, bisa kuliah kita hanya
hanya dengan modal cuci muka saja. Nah, kegiatan saya yang ketiga selama bulan suci Ramadan ini tak lupa dengan kata khataman, atau sebelum khataman ada ini sholat taraweh. Nah, sholat taraweh. Sebelum sholat taraweh itu juga terkadang di masjid sebelah saya itu mengadakan giat buka bersama setiap sore. Nah, di mana giat buka bersama ini dilaksanakan setiap sore, setiap jam 5 sampai maghrib, nanti sholat maghrib berjamaah. Setelah itu baru sholat isya, sholat taraweh seperti biasanya, kemudian khataman atau bukan katakan namanya tadarus Al-Quran, ngaji. Setelah tarawih itu khataman Al-Quran, terus ngaji. Setelah selesai nanti sekitar jam 9 setengah 10 saya pulang. Nah, di situ istirahat, mungkin bermain dulu sebentar. Setelah itu istirahat, nanti persiapan buat sahur. Nah, di sini sahur itu sebenarnya dari saya sendiri gimana ya, kurang terlalu suka karena posisi kita masih tidur ngantuk, kemudian kita dibangunkan untuk melaksanakan ibadah sahur, itu rasanya malas gitu, ngantuk gitu ya. Bener, apakah cuma saya saja yang merasakan atau kalian juga merasakan seperti itu? Nah, di sini pun sebenarnya sahur ini adalah ibadah yang sangat mulia sekali, dimana bisa dikatakan hampir diwajibkan untuk bersahur, karena selain sahur ini sebagai tenaga kita selama menjalankan puasa, nah, di waktu-waktu sahur ini waktu yang terbaik, waktu yang baik untuk kita berdoa, atau bisa dikatakan doa kita akan mustajabah. Doa kita insya Allah akan dikabulkan. Jadi usahakan di waktu sahur itu dimanfaatkan dengan baik. Jadi kita akan walaupun malas, walaupun ngantuk, diusahakan untuk bangun tidur, pasang alarm untuk besar. Nah, di situ. Jadi kegiatan saya waktu pagi ya itu tadi, puasa dari subuh sampai sore sampai maghrib. Nah, kemudian kuliah, kemudian berbuka puasa, kemudian ada sholat berjamaah dan sholat tarawih itu tadi, kemudian tadarus Al-Quran. Yang ini pada hari-hari ini sih ada kegiatan, yaitu sebagai relawan desa, yaitu sebagai relawan desa untuk mendata penduduk atau melaksanakan sensus penduduk ya, yaitu di SDGs. Nah, saya juga ada kegiatan itu untuk ya menambah-nambah pengalaman di desa sebagai relawan desa. Jadi kegiatan saya selama Ramadan ini adalah, yang pertama tadi adalah puasa, yang kedua adalah kuliah online, yang ketiga saya ada buka bersama, yang keempat saya sholat berjamaah atau sholat tarawih itu, kemudian tadarus Al-Quran, ada sahur, kemudian juga ada sensus atau sebagai relawan desa untuk mendata penduduk. Nah, kurang lebih itu sedikit cerita yang mungkin kurang ada kesan ya dari balik cerita saya. Mungkin ada satu kata-kata yang atau satu kalimat yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan. Walaupun kita sedang puasa, kemudian ada cobaan juga kuliah online, entah itu dari dosennya atau dari diri pribadi masing-masingnya malas atau bagaimana, kita harus tetap semangat walaupun dalam pandemi atau juga dimaksud dengan masih puasa. Nah, tetap semangat saja karena ini adalah sebuah proses dalam kita untuk mencapai sebuah impian. Jadi nikmati prosesmu, proses itu tidak akan mengkhianati hasilnya. Jadi jika kamu dalam berproses itu bisa bersabar, nanti insya Allah hasil yang kamu dapatkan akan bermanfaat. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan, sedikit cerita yang bisa saya sampaikan. Jika memang
ada manfaatnya bisa diambil sedikit pun, walaupun itu manfaatnya cuma sedikit bisa diambil. Jika memang ada kurangnya itu jangan diambil, biarkan begitu saja, cari manfaatnya saja. Kurang lebih saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.